Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, yaitu hari Kamis, kalian bertemu dengan Ibu di sini sebagai wakil kurikulum bidang kurikulum. Selamat pagi anak-anakku sekalian, sehat semuanya. Kalian akan Ibu bawa itu memperkenalkan kurikulum 2013 SMP Negeri 2 Sukahaji tahun pelajaran 2021-2022. Pengenalan kurikulum 2013. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kurikulum 2013 ini. Melanjutkan dulu kalian di SD. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek pengetahuan. Yang kedua, aspek keterampilan. Yang ketiga, aspek sikap. Yang keempat, aspek perilaku. Kita mulai dengan aspek penilaian. Nah, di kurikulum 2013, kalian di sini harus menguasai materi pelajaran yang akan dievaluasi melalui ulangan harian, penugasan, PTS, dan PAS. PTS dalam setahun itu dilaksanakan 2 kali, yaitu PTS semester ganjil dan PTS semester genap. Ulangan harian dilaksanakan per KD atau per kompetensi dasar atau bisa gabungan dari beberapa materi KD disesuaikan dengan cakupan materi pelajaran. Untuk PAS dalam setahun itu ada 2, yaitu PAS semester ganjil dan penilaian akhir tahun di semester genap. Kemudian aspek keterampilan diperoleh dari pengalaman belajar siswa melalui unjuk kerja atau bisa percobaan, misalnya demonstrasi, atau bisa berupa hasil produk dari materi yang diajarkan. Misalnya prakarya, ada produk yang dihasilkan misalnya. Nanti Bu Heni akan mengajarkan bagaimana atau cara misalnya membuat kue yang baik dan seterusnya. Nah, itu adalah penilaian aspek keterampilan. Kemudian aspek sikap sosial. Nah, ini dilihat dari sikap sehari-hari, baik waktu sikap dalam belajar atau sikap keseharian kalian di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Jadi sikap sosialnya kalian bagaimana? Cara berhubungan dengan guru, cara berhubungan dengan teman sejawat, cara berhubungan dengan kakak kelas kalian atau adik kelas kalian. Dan dilihat di lingkungan masyarakat sekitar. Apakah di lingkungan sekitarnya kalian misalnya aktif di masyarakat, di lingkungan RT, RW, dan seterusnya. Itu adalah aspek sikap sosial. Kemudian aspek spiritual. Nah, ini dilihat dari implementasi dari ketaatan kalian dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Kehidupan beragama, misalnya kalian taat tidak menjalankan agama kalian masing-masing, di mana di dalam agama kalian dituntut untuk taat sepenuhnya pada ajaran yang diajarkan di dalam, misalnya agama Islam kita ya memiliki misalnya kewajiban untuk menunaikan sholat. Nah, ini perwujudan ini itu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah
kalian secara jujur menyatakan bahwa kalian itu sholat zuhur atau tidak. Ya. Kemudian dalam berbangsa, apakah kalian itu bangga dengan kewarganegaraan bangsa Indonesia? Apakah tidak? Nah, itu adalah aspek spiritual yang dilihat. Nah, itu adalah 4 aspek penilaian dalam kurikulum 2013. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa aspek yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga aspek sifat sosial, yang keempat adalah aspek spiritual. Lanjutkan kita dengan materi pelajaran dalam kurikulum 2013. Ada kelompok A, yaitu wajib diikuti. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah matematik. Yang keempat adalah bahasa Indonesia. Yang kelima IPA. Yang keenam adalah IPS. Yang ketujuh adalah bahasa Inggris. Kelompok B, yaitu pelajaran seni budaya, Penjaskes, prakarya, dan bahasa daerah. Tentu di daerah kita menggunakan bahasa Sunda, maka pelajaran yang dimasukkan adalah pelajaran bahasa Sunda. Nah, pelajaran ini semuanya berjumlah ada 11 mata pelajaran. Kita lanjutkan dengan cara belajar siswa dari rumah. Karena sekarang masa pandemi di mana kita tidak diperkenankan untuk tatap muka, maka pembelajaran itu harus dari rumah, atau istilahnya BDR, belajar dari rumah. Nah, bagaimana caranya agar kita belajar dari rumah itu bisa efektif? Yang pertama, mengerjakan soal-soal dari guru. Nah, mengerjakan soal-soal dari guru ini yaitu melalui aplikasi Classroom yang diberikan kodenya oleh guru mata pelajaran. Nah, di sini soal-soal yang diberikan harus kalian kerjakan. Nah, apabila pengerjaannya tidak bisa secara daring, maka bisa kalian mengerjakan soal ini yaitu dengan ditulis di buku tulis atau di buku tugas. Nanti ketika tatap muka bisa dikumpulkan. Kemudian yang kedua, belajar dari TV. Nah, dari TV di sini juga kalian mengenal mungkin ada TV edukasi atau di TVRI. Nah, itu ada channel belajar dari TV. Kemudian yang ketiga, belajar dari buku teks atau buku pelajaran atau istilahnya buku paket. Nanti akan diberikan secara gratis, dipinjamkan oleh perpustakaan. Nanti ada 11 buku paket tersebut. Nah, buku paket tersebut di rumah dibaca, dipahami. Ya, kalau ada yang tidak bisa dimengerti, bisa ditanyakan. Kemudian yang keempat, belajar interaktif bersama guru. Nah, mungkin nanti ada beberapa ibu guru yang menginginkan interaktif bersama kalian, misalnya melalui WA atau melalui Zoom dan sebagainya. Kemudian yang kelima, belajar dari sumber belajar digital. Misalnya ada guru yang menugaskan menggunakan internet dan lain-lain. Kemudian yang keenam, belajar dari radio. Berarti menyimak dari radio pelajaran apa yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Kemudian yang ketujuh, belajar dari aplikasi digital. Tadi bisa melalui internet dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menguasai hal tersebut? Maka di sini ada cara belajar yang efektif.
cara belajar yang efektif, yang pertama adalah belajar berkelompok. Tapi untuk di masa pandemik ini, belajar berkelompok hanya mungkin diperbolehkan 1 atau 2 orang saja, ya. Misalnya ada teman kamu yang tidak memiliki HP, nah itu boleh bergabung dengan teman yang memiliki HP. Belajar kelompok ini dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ada teman, ditemani oleh teman dan berada di rumah sehingga dapat lebih santai. Kemudian didampingi oleh orang tua kalian, orang-orang dewasa, dan seterusnya. Nah, ini adalah belajar kelompok. Nah, kalau di pelajaran tatap muka, belajar kelompok ini mungkin bisa 5 orang atau 4 orang. Tapi untuk belajar berkelompok di masa pandemi ini hanya terbatas mungkin 1 dan 2 orang saja. Itu yang pertama, belajar berkelompok. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Jadi bagian-bagian yang penting oleh kalian bisa dibuat catatan atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana. Nah, berarti kuncinya kalian di sini harus membaca dari materi tersebut. Setelah dibaca, kemudian oleh kalian ditulis bagian-bagian yang pentingnya saja. Nah, catatannya tersebut jangan dijadikan media untuk mencontek, tapi untuk meresume atau mengumpulkan intisari dari pelajaran tersebut. Nah, itu adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Nah, agar tujuan itu bisa tercapai dengan baik, maka kalian harus merencanakan belajar itu dengan baik. Misalnya kalian membuat rencana belajar di rumah itu misalnya dari jam setelah asar, misalnya dari jam 4 sampai jam 5. Nah, itu harus kalian laksanakan perencanaan tersebut sehingga kalian bisa maksimal dalam belajar. Nah, untuk membuat perencanaan yang baik, maka kalian harus membuat jadwal belajar yang baik. Nah, kalian sudah membuat jadwal belajar yang baik untuk diri kalian sendiri, maka harus disiplin dalam belajar. Artinya, melaksanakan apa yang dijadwalkan oleh kalian. Jadi misalnya, kalau kalian menjadwalkan belajar setelah asar, ya disiplin, kamu harus melaksanakan belajar setelah asar. Atau kamu menjadwalkan belajar setelah duhur, misalnya dalam waktu 30 menit, maka harus kalian laksanakan jadwal tersebut. Jadi jangan ditunda-tunda dan harus konsentrasi penuh. Jadi kalian harus membuat jadwal, misalnya kapan waktu mandi, kapan waktu makan, ibadah, belajar, bermain, ya. Di sini harus disiplin dalam belajar sehingga nanti kalian bisa menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Kemudian yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jadi jika ada hal-hal yang belum jelas mengenai pembelajaran, maka tanyakanlah pada guru, pada teman, boleh. Misalnya kalau malu sama guru, ya bertanya dulu sama teman, bertanya dulu sama ayah dan ibu, orang tua. Setelah itu, misalnya jawabannya belum ada, bertanya kepada guru kalian. Ya, jadi di sini kalian bertanya secukupnya dan jangan sampai bersifat menguji orang yang kita tanya. Ya. Kemudian kalau ditanya oleh Bapak dan Ibu guru, itu harus kalian menjawabnya, tentu dengan jawaban yang benar. Kalaupun kalian tidak mengetahui jawabannya, maka kalian bisa membahasnya bersama dengan teman.
mendiskusikannya dengan teman-teman. Itu yang kelima. Yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Artinya serius di sini sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, jadi tidak diselingi dengan main game, HP dan seterusnya. Nah, tadi kan kalian sudah buat jadwal. Jadi disiplin dalam belajar, serius, tekun. Ya, jadi tidak boleh malas. Kemudian yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Misalnya oleh Bapak Ibu guru dikatakan besok mau ulangan. Kemudian kamu belajar misalnya sampai 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Nah, ini hindari. Kenapa dihindari? Untuk apa? Menjaga agar kalian tidak jenuh. Ya, jadi lebih baik kalian jadwalkan. Misalnya dalam sehari belajar itu berapa jam, atau cukup misalnya 2 jam dengan dijadwalkan dengan baik. Artinya kalian menghindari belajar berlebihan. Kemudian yang ke-8, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Artinya jujur di sini kalian tidak mencontek, tapi jujur atas kemampuan diri kalian sendiri. Ya, kemarin saya sudah menghafal, kemudian sekarang diuji dalam ulangan dan ujian, maka kalian uji kemampuan dari kalian dengan jujur. Kemudian jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Nah, misalnya di kelas kalian ditunjuk jadi ketua kelas, maka pimpinlah kelas kalian ke arah yang lebih baik. Latih rasa tanggung jawabmu memimpin kelasmu. Atau kalian misalnya disuruh oleh Bapak dan Ibu guru untuk dijadikan sebagai misalnya pemandu atau pemimpin dalam suatu diskusi dan seterusnya. Jadi jadilah kalian seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawab. Kemudian yang 10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Artinya ketika guru menjelaskan pelajaran, simak terlebih dahulu. Jangan kalian recoki dulu, tapi simak dulu. Kemudian oleh kalian dicatat hasil simakan tadi, apa yang tidak kalian mengerti. Itu yang ke-10. 11, jangan malu untuk bertanya. Ya, jadi kalau tidak mengerti, jangan diam saja, tapi harus bertanya. Ya, jadi jangan malu untuk bertanya. Kemudian kerjakan PR, di sini pekerjaan rumah. Misalnya guru ada yang memberikan pekerjaan rumah, maka kerjakanlah dengan segera, jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk. Karena mungkin kan banyak pelajaran yang lain juga yang memberikan tugas pekerjaan rumah. Kemudian yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Misalnya pagi-pagi belajar IPA. Ya, misalnya dari jam 7 sampai jam 10 belajar IPA. Kemudian dari jam 10 sampai jam 12 belajar seni budaya misalnya. Nah, ini ulang pelajaran tersebut oleh kalian. Dilihat kembali, disimak kembali. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, nanti oleh kalian dicatat dan nanti bisa ditanyakan. Kemudian cukup istirahat, makan dan bermain. Artinya kalian di sini jangan begadang terlalu malam. Kalian cukup istirahat di sini, maka maksimal itu kalian tidur misalnya jam 10 malam. Jadi jangan sampai jam 12 baru tidur. Ya, cukup istirahat, makan dan bermain. Nah, jadi jangan sampai kalian belajar lupa makan. Dan harus ada bermainnya juga. Ya, di sini diselingi dengan bermain. Jadi harus cukup istirahat, makan dan bermain. Kemudian 15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Misalnya pelajaran matematik nih, aduh sulit soal-soalnya. Nah, itu bukan dijauhi pelajaran tersebut, tapi kalian harus banyak berlatih
pelajaran yang kurang disukai tersebut. Kemudian ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Mungkin nanti ini akan dikemukakan oleh koordinator kegiatan ekstrakurikuler kalian, apa yang diminati oleh kalian, apakah di bidang olahraga, apakah di bidang seni, atau di bidang akademik. Itu harus kalian ikuti dengan baik. Kemudian 17, cari seorang pembimbing yang baik. Artinya di sini bisa diambil dari seorang teman, ya, membimbing itu, atau dari kakak kelas kamu atau guru kamu, ya. Kemudian jangan suka mencontek pekerjaan teman kalian, ya. Jadi maksimalkan kemampuan diri kalian sendiri. Kemudian niat dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi nanti misalnya kalau kalian tatap muka ke sekolah, itu harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk belajar. Nah, sekarang pun misalnya di masa pandemi, kalian harus niatkan dalam diri kalian untuk sungguh-sungguh belajar. Ya, misalnya hari Senin pelajaran apa, sungguh ingin belajar. Kemudian lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, misalnya untuk masa pandemik ini, kalian kan dibutuhkan ada sinyal yang bagus gitu, ya. Nah, cari oleh kalian tempat-tempat atau situasi untuk belajar kalian yang mendukung, biar buat sinyalnya, lokasinya yang menyenangkan, misalnya seperti itu. Hindari sikap tidak jujur, ya. Jadi dalam kehidupan ini kita harus bersikap jujur. Kemudian metode imitasi, artinya kalian menirukan, tapi menirukan hal-hal yang baik dari orang-orang di sekitar kalian. Misalnya dari teman kalian, oh teman saya melakukan sholat di awal waktu, misalnya kalian tiru hal tersebut. Itu artinya kalian menirukan teman-teman yang baik, kalau lebih baik. Kemudian trial and error. Nah, mungkin di sini kalian harus mencobanya, latihan, perbanyak di rumah. Misalnya pelajaran matematik ini untuk geometri sulit. Nah, kalian mencoba sampai batas kemampuan kalian. Nah, mencoba di sini mungkin ada yang sampai bisa, ada juga yang tidak bisa misalnya. Nah, yang tidak bisa jangan berkecil hati. Terus kalian latihan. Kalau diperbanyak latihan, dicoba, insya Allah kalian akan bisa nantinya, ya. Ada kata pepatah kan, bisa itu karena latihan. Kemudian conditioning, jadi mengkondisikan belajar itu, ya. Jadi seperti tadi kalian membuat jadwal belajar di rumah, jadi kalian mengkondisikan belajar tersebut. Kemudian metode berpikir. Nah, mungkin kalian di pelajaran IPA diajak untuk berpikir, melihat dalam kehidupan sehari-hari, mengapa begini, mengapa begitu, ya. Nah, kalian diajak untuk berpikir bagaimana cara memecahkan masalah dalam kehidupan, bagaimana cara memecahkan misalnya soal IPA dan seterusnya. Kemudian mulailah dari hal yang kecil. Misalnya kalian dari hal yang kecil itu mau berangkat ke rumah atau mau berangkat ke sekolah, kalian misalnya berdoa dulu, kemudian minta izin dulu kepada orang tua, atau mau bepergian kemanapun kalian berdoa, minta izin pada orang tua. Nah, itu adalah hal-hal yang kecil, ya. Sering-seringlah praktis, ya. Artinya di sini kalian harus berpikir secara praktis, ya, bagaimana caranya, tidak bertele-tele gitu. Kemudian fokus. Nah, dalam belajar kalian harus fokus. Misalnya kalau belajar IPA, nah, yang dihadapi buku IPA, bukan misalnya lagi pembelajaran IPA, kamu mengerjakan PR matematik dan seterusnya. Jadi kalian harus fokus, ya, pada waktu itu. Kemudian mohon bimbingannya. Maksudnya bimbingan di sini adalah kalian harus tetap menyerahkan semuanya itu
adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara berdoa. Ya. Kemudian menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Nah, untuk belajar itu sumber-sumbernya tidak hanya dari buku pelajaran saja. Tadi sudah disebutkan sebelumnya, bisa melalui TV, melalui radio, internet, surat kabar, atau media-media yang lainnya. Nah, itu adalah cara belajar yang efektif. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya sehingga kalian bisa belajar itu bisa lebih bermakna, walaupun kalian belajar hanya dari rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.